Assalamualaikum. Hello, awesome students. How are you today? I hope you are all great today. Now, let's study English with me. You can call me Miss Tita. What will we study today? For the first time, please pay attention to the pictures. Perhatikan baik-baik. I have two pictures here. The first picture is mineral water. You usually call it aqua. And the second picture is soft drink. You usually call it Coca-Cola. Jadi di sini ada dua gambar. Gambar yang pertama itu air mineral yang mereknya Aqua, dan gambar yang kedua itu adalah minuman bersoda yang mereknya Coca-Cola. Kedua produk ini sangat familiar pada kalian. Kalian pastinya sudah sering ketemu dalam kehidupan sehari-hari, sering beli ataupun sering menemukan teman-teman atau siapapun itu yang minum Aqua ataupun Coca-Cola. Now, I have a question for you. What will you drink if you are in a diet program? Jadi, kalau kalian sedang diet, kira-kira yang akan kalian minum itu yang mana? Aqua or Coca-Cola? Ya, pastinya kalian akan minum Aqua jika sedang diet. Why? Because Aqua doesn't have calories. Aqua doesn't contain calories. Jadi Aqua itu tidak mengandung kalori. Sedangkan Coca-Cola ini ada kandungan kalorinya. Dari mana kita tahu kalau Coca-Cola ini mengandung kalori? Let's check. There is nutrition facts here. Jadi ada nutrition facts atau kita menyebutnya informasi nilai gizi. Jadi saat kita membaca nutrition facts ini, kita akan tahu kandungan apa saja yang ada di dalam suatu produk. Coba perhatikan di sini. Coca-Cola itu total fat-nya atau lemaknya 0 gram. Berarti tidak mengandung lemak. Kemudian Coca-Cola tidak mengandung kolesterol. Coca-Cola mengandung sodium sebanyak 45 mg. Kemudian potasium tidak ada di sini. And total carbohydrate is 39 gram. Tinggi ya di sini ya. Total karbohidratnya, gulanya di sini ya. Total karbohidrat itu berasal dari gula di sini sebanyak 39 gram. Termasuk tinggi, di mana dalam jumlah kalori 140. Jadi satu botol Coca-Cola ini kalorinya 140. Kandungan gulanya 39 gram. Jadi ini kurang baik dikonsumsi saat seseorang sedang diet. Selain itu juga kurang baik juga kalau seandainya kita mengkonsumsi Coca-Cola setiap hari karena kandungan gulanya tinggi bisa berakibat atau mengakibatkan penyakit diabetes. Dari nutrition facts ini, kita tahu informasi detail tentang Coca-Cola, kandungan yang ada di dalam Coca-Cola. Nutrition facts ini disebut informasi yang ada di dalam suatu label. Label of product. Today, we will study about label. After learning about label, you will be able to, jadi setelah belajar tentang label bersama saya hari ini, kalian akan bisa find the facts of the label given correctly. Jadi bisa menemukan facts atau informasi-informasi yang ada pada suatu label. Jadi nanti ada latihan-latihan yang akan saya berikan, latihan sederhana yang bisa menuntun kalian supaya kalian bisa menemukan informasi-informasi yang ada pada suatu label. Kemudian yang kedua, classify the labels based on the pictures given correctly.
Jadi kalian bisa mengelompokkan label-label tersebut berdasarkan gambar-gambar yang saya berikan nanti. And the last, explain the differences and the similarities between food or beverage label and medicine label in written form. Jadi, akan ada beberapa label yang kita pelajari hari ini, dan diantaranya yaitu food or beverage label and medicine label, di mana di mana label makanan atau minuman itu akan ada informasi yang berbeda maupun yang sama dengan label obat. Okay, are you ready to study with me? Next, I have a picture again, and this is the first example of label. Perhatikan lagi ya. Ini adalah contoh pertama tentang label. Do you know the product? Kalian tahu tidak ini produk apa? Yes, this is Vicks. Nama produk ini sudah pasti banyak yang mengetahui ya. Banyak yang tahu dari kalian semua Vicks itu apa. Karena sudah dijual bebas di toko-toko obat maupun di toko biasa. Vicks itu adalah sebuah nama, salah satu nama dari obat. Jadi ini adalah contoh dari medicine label. Contoh label obat. What do you buy Vicks for? Untuk apa kalian beli Vicks ini? Apakah untuk sakit kepala? No, tentu tidak ya. Kalau sudah sering beli pasti tahu kalau Vicks itu untuk obat batuk, untuk meredakan batuk. We buy Vicks for relieving cough. Jadi untuk meredakan batuk. Nah, di sini ada. Kemudian, what should you do before consuming it? Setelah kalian tahu kalau kalian beli Vicks itu untuk meredakan batuk, sebelum mengkonsumsinya, kalian beli obat, kalian batuk, kemudian kalian beli Vicks untuk meredakan batuk tersebut. Sebelum mengkonsumsinya itu yang kalian lakukan apa? Apakah langsung minum 1 botol dihabiskan? Tentu tidak, bukan? Ya, we should read dosage. Sebelum mengkonsumsinya kita harus membaca dosis karena ada takaran-takaran tertentu untuk usia-usia tertentu. Ini contoh yang pertama, medicine label. Sekilas dulu, jadi kita bisa tahu dari label ini, kita tahu obat itu untuk meredakan apa, untuk mengobati penyakit apa, kita juga tahu takaran-takarannya dari dosis dan lain sebagainya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Okay, this is the second example of label. The name of the product is Lay's. Pasti tahu ya, Lay's itu produk apa? Ya, produk makanan. So, the label is called food label. Label ini disebut dengan label makanan. Pertanyaan pengantarnya, is it safe for someone who has cholesterol disease to consume Lay's? Jadi apakah produk Lay's ini aman apabila seseorang yang mempunyai penyakit kolesterol itu mengkonsumsinya? Aman tidak? Coba kita perhatikan. Ada nutrition facts here. Ada nutrition facts ya. Kita bisa tahu dari nutrition facts ini kandungan-kandungan dari Lay's itu apa saja. Di sini lemaknya, total fat, 10 gram. Jadi total lemaknya 10 gram, 16% dari total kalori 160. Kemudian di sini kolesterolnya 0 mg, 0%. So, is it safe for someone who has cholesterol disease to consume Lay's? Aman tidak untuk orang yang punya penyakit kolesterol?
Yes, it is safe because Lay's contain 0 mg of cholesterol. Karena Lay's ini kolesterolnya 0 mg, jadi masih aman dikonsumsi untuk orang yang mempunyai penyakit kolesterol. Meskipun aman, tetapi tetap tidak boleh berlebihan karena di sini lemaknya masih 10 gram. Karena lemak pun bisa bisa mengakibatkan penyakit kolesterol. Inilah gunanya food label, label makanan pada suatu kemasan produk supaya kita tahu produk tersebut mengandung apa saja. Okay, next. This is the definition of a label. A label is a text used to give information about product. Jadi label itu teks yang digunakan untuk memberikan informasi tentang suatu produk. It is usually put on product packages. Jadi biasanya ada pada suatu kemasan produk. Jadi kita bisa menemukan suatu label itu pada suatu kemasan produk. By reading the labels, people will know whether the product is good to consume or not. Jadi dengan membaca label tadi, kita bisa tahu kandungan-kandungan dari suatu produk, sehingga seseorang ataupun orang-orang pada umumnya akan tahu apakah produk tersebut baik dikonsumsi atau tidak, disesuaikan dengan kesehatan masing-masing orang tersebut. Okay, now the purposes of label. Tujuan-tujuan dari label. Dari contoh-contoh awal tadi yang sudah kita bahas, kita jadi tahu untuk apa sih orang-orang itu atau para produsen itu mencantumkan label pada produk-produk mereka. Yes, the purposes are: the first is to give detailed information about a product. Jadi untuk memberikan informasi detail, informasi lengkap tentang suatu produk supaya orang bisa melihat informasi-informasi sebelum informasi yang ada pada suatu produk sebelum mereka membeli produk tersebut. The second purpose is to choose food or beverage or medicine which suitable and safe for health. Jadi dengan membaca informasi yang detail tadi yang ada pada suatu produk, kita akan tahu, kita bisa memilih apakah produk tersebut, entah itu produk makanan, produk minuman, maupun produk obat, itu sesuai ataupun cocok dengan kesehatan kita apa tidak. Kemudian the third purpose of label is to avoid negative effects of food or beverage or medicine. Jadi dengan mengetahui informasi-informasi yang disampaikan pada label suatu obat, kita bisa menghindari efek-efek negatif yang ada pada suatu produk, entah itu makanan, minuman, maupun obat. Kita bisa menghindari seperti yang tadi, ada contohnya si A. Oh, si A itu punya penyakit diabetes, maka dia harus menghindari mengkonsumsi Coca-Cola. Kenapa? Karena Coca-Cola mengandung gula yang tinggi, sehingga orang yang mempunyai penyakit diabetes itu pun bisa menghindari efek negatifnya. Begitu. The last purpose of label is to get the best result of medication. Untuk memperoleh hasil yang terbaik pada suatu pengobatan. Seperti yang tadi, contoh yang sudah kita bahas di awal tadi tentang fix. Sebelum kita mengkonsumsi fix, kita harus membaca dosisnya dulu. Kenapa? Iya, karena ada takaran-takaran tertentu. Kalau seandainya orangnya sudah usia 20 ke atas, 20 tahun ke atas, kemudian minum fixnya tidak sesuai takaran. Seandainya harusnya minumnya 2 sendok, kemudian dia minumnya 1 sendok, pasti kan kurang. Tidak sesuai dengan dosisnya, itu tidak sesuai dengan usianya. Maka hasil dari
pengobatannya pun pasti kurang. Oke. Facts of food or beverage label. Ini. Ada facts of food or beverage label. Facts of food or beverage label ini bisa kalian lihat ada apa saja informasi-informasi yang ada pada label makanan atau minuman itu. Yang pertama, name of product. Informasi tentang nama produk. Pasti ada ya. Kalau tidak ada nama produknya, kita mau beli suatu produk bingung. Mau beli, maaf, permisi, saya mau beli. Beli apa? Tidak tahu namanya. Itu gunanya ada name of product. The second, description of the product. Deskripsi dari suatu produk. Jadi biasanya produk itu akan dijelaskan secara singkat tentang deskripsi-deskripsinya. Atau dijelaskan secara singkat apa sih produk tersebut. Tuh. Kemudian, the third is ingredients. Jadi ada komposisinya, nutrition facts, kandungan nilai gizi, amount itu jumlahnya, biasanya ada berapa mili, kalau minuman itu ada berapa mililiter, satu botol itu berapa liter, kemudian kalau makanan itu berapa gram, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada direction to store. Direction to store itu adalah petunjuk penyimpanan, karena ada produk-produk tertentu yang harus disimpan di kulkas, ada produk-produk tertentu yang harus disimpan di suhu ruangan, dan lain sebagainya. Kemudian, the last is expired date. Maaf, yang ketujuh ya ini, expired date. Jadi tentang tanggal kadaluarsa, kita harus benar-benar jeli. Sebelum membeli produk tertentu, kita harus baca dulu tanggal kadaluarsanya. Seandainya hari ini kita beli suatu produk, di mana hari ini bulannya itu bulan Oktober, kemudian tahunnya 2021, kemudian kalian beli suatu produk di mana produk itu tertera bahwa ada tanggal 21 Januari 2021 contohnya. Berarti otomatis produk tersebut sudah tidak layak konsumsi. The last is warning. Warning itu adalah peringatan. Kemudian ada facts of medicine label. Ada informasi-informasi yang tercantum pada label obat. Apa saja? Sama ya. Name of product, kemudian ada deskripsi juga sama, kemudian ada komposisinya. Nah, kalau di obat itu ada dosage atau dosisnya tadi, takaran-takaran yang harus sesuai. Kemudian ada indication. Indication itu indikasi. Indikasi itu biasanya penyakit-penyakit tertentu yang bisa diobati oleh obat-obat tertentu. Jadi contohnya begini. Obat A, fix, itu indikasinya untuk mengobati batuk. Paramex, kalian tahu Paramex ya? Paramex itu untuk mengobati sakit kepala, sakit gigi, dan lain sebagainya. Jadi ada sendiri-sendiri indikasi. Contraindication atau kontraindikasi. Kemudian ada amount, sama tadi. Direction to store, petunjuk penyimpanan, expired date, and the last is warning. Jadi ada beberapa informasi yang sama, ada beberapa informasi yang berbeda. Next. This is the example of food label. Coba kita cari tahu satu persatu facts atau informasi apa saja yang ada pada food label ini. Nah ya, this is nutrition facts, kandungan nilai gizi, informasi nilai gizi. Kemudian list di sini adalah name of product. Selanjutnya, there is ingredients. Ada informasi tentang komposisi di sini. Di sini sudah termasuk label.
Tetapi meskipun tidak lengkap, tidak ada direction to store, tidak ada expired date, mungkin expired date-nya ada di kemasan depan atau lainnya. Ini biasanya ada di kemasan belakang. Ini contoh dari food label. Next, Vapodrops Fix. Fix ya, ini ada name of produknya. Ini contoh dari medicine label tadi. Name of produknya, nama produknya itu Fix. Kemudian indication, indikasinya. Fix Vapodrop plus cough lozenges are formulated to help relieve cough, untuk meredakan batuk. Clear blocked nose, untuk meredakan hidung tersumbat, blocked nose. Soothe sore throat, untuk meringankan itu serak-serak itu ya, tenggorokan yang serak, sakit tenggorokan. Ini indikasinya. Jadi obat fix ini untuk mengobati penyakit ini tadi, batuk, sakit tenggorokan, dan juga hidung tersumbat. Ada apa lagi facts-nya di sini, informasinya? Next, dosisnya harus sesuai ya. Dosage adults and children over 6 years. Jadi ini obat ini untuk dewasa, orang-orang dewasa maupun anak-anak lebih dari usia 6 tahun. Ini dissolve 1 lozenge in your mouth every 2 hours as needed. Jadi kalian harus baca dosis dulu sebelum mengkonsumsi suatu obat. Biar apa? Biar hasilnya baik, tidak kurang dan tidak lebih. Kalau lebih bisa mengakibatkan overdosis. Maka ini penting sekali. Kemudian selanjutnya ada ingredients ya. Ini jadi fix ini, obat batuk ini mengandung apa saja. Kemudian ada suggestion. Not to be used in children under 2 years of age without medical advice. Jadi sarannya ini tidak boleh untuk anak-anak di bawah usia 2 tahun tanpa ada saran dokter. Ini sudah jelas, jadi kita tidak boleh sembarangan. Selanjutnya, warning atau peringatan. Do not use if blister seal is broken. Jadi peringatan. Tidak boleh digunakan apabila tutupnya itu atau sealnya sudah rusak. Jadi sudah terbuka. Kalau kalian beli, kemudian kemasannya sudah terbuka ataupun sudah rusak, jangan digunakan atau jangan mau beli. The last, direction to use. Ini ada petunjuk penyimpanan. Di mana kita harus menyimpan fix ini, obat batuk ini, kita simpan store below 25 Celsius degree. Jadi kita harus menyimpannya di bawah suhu 25 derajat Celcius. Ini adalah facts yang ada pada medicine label, yaitu fix, yang produknya fix. Jadi informasi-informasinya ini. Ada nama produk, indikasi, dosis, dan lain sebagainya. Now, I have an example of task. Saya punya contoh tugas di sini. Read the label and find the facts of the labels below. Nah, di sini ada contoh labelnya. Coba perhatikan labelnya di sini ya. Kalian baca baik-baik. Then find the facts. Kemudian temukan informasi-informasi apa saja yang bisa kita temukan dari contoh label ini. Ini contohnya. Ini tadi labelnya ya. Coba perhatikan dulu. Kemudian ini contoh tabelnya. Nah, facts-nya apa saja? Informasinya. Name of product. Amount itu tadi jumlahnya. Description. Gambaran singkat tentang produknya. Ingredient. Komposisinya. Direction to use. Petunjuk penggunaan atau kalau dalam obat itu bisa dikatakan sebagai dosis.
Kalau pada suatu makanan bisa dikatakan sebagai saran penyajian. Kemudian ada direction to store, ada petunjuk penyimpanan, kemudian ada expired date. Jadi facts ini ada apa tidak? Coba kita perhatikan. Name of product. Ada apa tidak? Nama produknya di sini. Tidak ada ya? Tidak ada. Karena tidak ada nama produk, maka no available. Tidak ada. Kemudian amount, jumlahnya. Jawabannya ada 125 gram. Kira-kira betul apa salah? Coba kita perhatikan. Di mana amount-nya? Ah, ya ada di sini. Di sini ada amount-nya. Sudah tertera pada food label ini. Kemudian selanjutnya, description, gambaran singkatnya. Available, yes. Statementnya produced with genetic engineering. Coba, mana ya? Yes. There is a description here in food label. Di sini ya ada ya. Kemudian selanjutnya ingredients-nya ada di sini disebutkan. Kita perhatikan pada labelnya. Di manakah ingredientnya? Yes, that's right. This is the ingredients of the product. Jadi tertera pada label produk ini, food label ini sudah tertera ingredient di sini. Kemudian selanjutnya ada informasi apa lagi? Direction to use, direction to store-nya di sini tidak ada. Coba kita lihat. Ya, tidak ada di sini petunjuk penggunaan maupun petunjuk penyimpanan. Tidak ada ya. Kita kembali ke tabel. The last fact is expired date. Expired date-nya, yes, available. Coba kita perhatikan. This is amount, then description, ingredients, and the last is expired date. Yes, there is expired date in this food label. Ini adalah contoh-contoh tugasnya. Jadi setelah kalian belajar bersama tadi penjelasan-penjelasannya, ini contoh soalnya, sudah bisa ya, bisa menemukan facts-nya. You can find the facts of the label given. Jadi kalian bisa menemukan facts berdasar facts pada label-label yang diberikan. Jadi bisa tahu mana itu jumlah, mana itu yang bagian ingredients, description, atau mungkin yang lebih lengkap ada name of product, direction to store, dan lain sebagainya. Next, ada apa lagi? Wow, let's play a game. Saya punya game sederhana di Word World. Coba kita buka, ada apa di sini? Please wait for a moment. Classified label. Tadi seperti yang sudah saya bilang, kita bisa mengklasify atau mengklasifikasikan, mengelompokkan the label berdasarkan gambar-gambar yang kalian akan lihat setelah ini. Jadi tadi kita sudah belajar tentang 3 label, food label, beverage label, and the last is medicine label. Jadi dari gambar yang akan saya berikan sederhana nanti kalian bisa tahu, secara sekilas akan kalian tahu apakah itu medicine label, food label, or beverage label. Coba, kita coba ya. Let's start. There is baked truffles. Is this food label, beverage label, or medicine label? Yes, of course, this is food label. Ya, kalian pasti sudah tahu, bisa tahu dari gambar ini. Selain dari nama, kalian juga bisa tahu dari gambarnya. Oh, ini food label. Next, apa lagi?
Spin it. Kita putar-putar lagi. Coba kita lihat. Nah, yang memperhatikan penjelasan saya di awal tadi pasti tahu. Fix Vapodrop. This is, yes, you are right. This is a medicine label. Contoh dari medicine label. Tadi sudah kita bahas ya. Next, spin it again. Okay. That is augmented. Bisa dilihat ya di sini. Sorry, the picture is not clear enough. Tapi kita bisa tahu di sini tidak ada nutrition facts. Berarti ini termasuk medicine label. Ya, meskipun tidak semua food label itu ada nutrition facts, tapi sudah terlihat di sini ya. Kalau di sini adalah medicine label. Next, spin it again. Okay, Lay's. The Lay's is food label. We have discussed it before. Kita sudah mendiskusikannya sebelumnya kalau Lay's ini termasuk food label. And the last is Coca-Cola. Coca-Cola is beverage label. Sudah pasti ya. Kita sudah belajar tentang label hari ini. Kita bahas ada berapa tadi? 3 ya. Food label, and then beverage label, and the last is medicine label. Semoga bisa membantu penjelasan saya hari ini. See you later pada pembahasan materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.